Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Sehati hadir kembali pada saat ini dalam rangka persiapan workshop peningkatan kompetensi guru PAUD se-Provinsi Banten yang akan dilaksanakan di tanggal 20 Januari tahun 2022. Alhamdulillah hari ini telah hadir pembicaranya dan tentunya kita akan berkenalan sedikit bagaimana apa dan tujuannya disampaikannya materi-materi yang tentunya bisa juga akan membuat penasaran para guru PAUD se-Provinsi Banten. Alhamdulillah telah hadir Ibu Dr. Anda Nunun Kania. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan ke Bandung ke sini nggak macet ya? Alhamdulillah macet sedikit. Oh macet. Jadi luar biasa ini Bunda Kania dari Bandung jauh-jauh datang ke sini sengaja bagaimana untuk menguatkan para guru PAUD di Provinsi Banten. Tentunya ada apa sih dengan Bu Dr. Anda Kania ini? Kita lihat bahwa beliau juga mempunyai komunitas. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang komunitas yang kaitannya dengan gerakan membaca ya Bu ya? Betul. Enggak? Jadi kita ingin di sini menghimbau guru-guru PAUD bahwa membacakan dongeng, membacakan cerita itu merupakan hal yang menyenangkan. Karena kenapa? Satu, guru PAUD tidak boleh mengajarkan membaca. Iya. Bahwa membacakan buku cerita itu menyenangkan. Jadi jangan sampai nanti itu anak-anak tahu buku itu pada saat di SD dikenalkan dengan hitam putih tulisan buram lagi. betul Kan dan menarik langsung LKS. Yeah. Anak sebel dong. Saya ingin anak-anak itu mengenal buku itu ketika PAUD, dibacakan buku cerita, buku yang menarik, terus juga insya Allah akan memunculkan imajinasi. Setelah imajinasi kan anak-anak jadi kreatif dan akhirnya menjadi anak-anak yang cerdas. Oke, nah ini yang jarang sekali disentuh ya, imajinatif. Menumbuhkan imajinatif itu kan mungkin butuh waktu ya, dan butuh stimulasi. Mungkin seperti apa yang sudah Ibu lakukan di komunitas? Yang sudah saya lakukan untuk komunitas saya dan juga untuk anak saya. Jadi yang paling simpel semua ibu pasti bisa melakukan, hanya dengan membacakan buku cerita. Oke. Jadi nanti itu anak-anak itu ketika kita bacakan buku itu ada bonding, keterikatan antara orang tua dan anak. Nanti anak suka baca dan akhirnya gak kebayang ketika anak mengucapkan, aku suka Bunda karena Bunda suka membacakan buku cerita. Itu yang akan keluar ya, hal yang mungkin tidak pernah diperkirakan oleh orang tua ya. Padahal orang tua, ayo belajar, suruh baca. Nah, itu nggak nyambung banget gitu ya. Betul. Ya, ngomong-ngomong Bunda, udah berapa lama Bunda menekuni ini? Belum lama, dari tahun 2002. 2002, wow, belum lama katanya. Oke, mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa gitu? Awalnya sih sebenarnya ketika saya punya anak, jadi saya suka baca, dan saya ingin anak-anak saya juga suka baca. Dan kebayangkan ketika nanti mereka itu tumbuh itu kan banyak sekali hal-hal yang gangguan, istilahnya kan sekarang gadget TV. Betul, betul. Jadi saya ingin sebelum anak 10 tahun itu no gadget, no TV. Ya saya bacakan buku cerita. Dan ternyata asik banget. Asik ya. Dengan membacakan cerita itu, anak pertama rasa ingin tahunya tinggi, banyak tanya. Iya. Dan yang penting dia suka buku. Oke. Dan memang sekarang yang sedang berkembang nih di Banten banyak sekali oknum yang mengedarkan buku LKS untuk anak PAUD ya. Berarti memang benar sekali nih ya. Jadi memang ketika dibacakan buku cerita itu anak senang. Nah, bagaimana nih untuk mengubah guru juga, masyarakat juga, orang tua bahwa jangan membeli buku artinya yang memang harusnya buku-buku yang buku cerita ya mungkin. Seperti apa itu motivasi yang harus diberikan kepada orang tua, terutama guru PAUD juga dan masyarakat. Bagaimana Bun? Simpel saja, bercerita, bacakan cerita apapun itu. Ya. Jadi ajaklah anak-anak itu berkomunikasi. Misalkan ketika keluar kita melihat kupu-kupu, nah itu kupu-kupu,
lihat bagus ya, ada warnanya putih, ada bintik-bintik. Nah, kita boleh cerita. Dan yang penting juga, yang namanya orang tua itu harus banyak informasi. Iya, betul. Untung sekarang masih gampang ya, cari Mbak Google. Jadi sebelum bercerita, oh kupu-kupu itu apa? Latinnya itu apa? Bagaimana berkembang biaknya? Jadi kita ke cerita itu sedikit tapi nempel. Dan jangan lupa bahwa anak-anak itu kan long term memory. Ya. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan akan teringat terus. Iya. Dan Betul. itu hal yang berkesan. Mungkin Bunda juga pernah mengalami ketika ibu kita mendongeng, tahu-tahu oh iya, dulu ibu saya pernah bercerita. Nah itu, Ya, dan paling diingat ya, ya itu. sampai kita dewasa, dongengnya masih diingat sampai sekarang. Itu. Oke, nah oke ya, jadi memang bagus sekali bahwa hari ini memang kita mulailah menyadarkan kepada diri kita dulu lah, bahwa ternyata bercerita atau mendongeng itu sangat penting untuk anak. Nah, dengan jumlah mungkin keterbatasan mungkin ya, jumlah buku cerita nih Bunda yang dimiliki oleh lembaga PAUD ya kan, karena saya juga sedih banget nih ya ketika ada yang bilang punya buku ceritanya cuma 3, terus yang banyak apa? Buku LKS. Aduh sedih banget. Ya, hari ini mungkin kita harus membuka ruang itu supaya ini loh yang memang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Bagaimana tipsnya supaya ya untuk masyarakat sadar bahwa membaca itu penting dan cinta membaca ya, terutama yang lebih penting ya. Iya, iya. Jadi terutama untuk ibu-ibu, mungkin ibu-ibu itu tidak berat ketika harus membeli kerudung. Ya, betul Ya kan? betul. Lumayan kan kerudung itu yang paling murah 15-25. Ya. Coba sebulan biasanya ibu-ibu tuh beli kerudung berapa sih? eh, Nah, untuk sisihkanlah untuk bacaan untuk anak-anak. Sisihkanlah kita mampir ke toko buku. Betul. Hal yang kecil, murah, tapi bermanfaat. dan jangka panjang. Oke, terima kasih Bunda. Ini luar biasa nih ya. Ini baru sedikit yang diberikan untuk workshop ya. Nanti kita akan mendalamnya. Kita akan mengikuti workshop beliau di tanggal 20, dan tentunya ini mudah-mudahan sangat bermanfaat terutama untuk para guru PAUD ya yang memang selalu dekat dengan anak. Terima kasih Bunda. Mungkin statement terakhir untuk pemirsa Himpaudi Banten TV. Oh ya, untuk bunda-bunda Himpaudi Banten TV, kami menunggu di tanggal 20 acara workshop. Tentunya nanti bersama kami di sini. Oke. Terima kasih Bunda waktunya, semoga Bunda selalu sehat dan tentunya ilmu-ilmunya nanti bermanfaat dan dilaksanakan oleh Guru PAUD Provinsi Banten. Demikian bincang sehati hari ini, semoga workshop yang akan digelar di tanggal 20 Januari terkait dengan peningkatan mutu pendidik anak usia dini di Provinsi Banten dengan salah satu narasumbernya Dr. Randa Kania, ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi guru PAUD dan orang tua seprovinsi Banten. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.